3 tahun sudah berlalu sejak Perang Besar di Eropa Timur pecah. Konflik yang awalnya disebut operasi militer khusus oleh Moskow, kini telah berubah menjadi perang berkepanjangan yang mengguncang dunia. Dari dataran Donbas yang hancur hingga koridor Laut Hitam yang penuh ranjau. Perang Rusia-Ukraina kini bukan sekadar pertarungan wilayah. Ini adalah perang strategi, informasi, dan ketahanan antara dua negara dan dua pandangan dunia yang berbeda. Memasuki penghujung tahun 2025, perang telah memasuki fase kelelahan. Di timur, pasukan Rusia memperluas tekanan di Donetsk dan Luhansk. Sementara di utara, pertempuran di sekitar Kharkiv menunjukkan bahwa Ukraina masih mampu melawan, meski dengan sumber daya yang semakin terbatas. Tidak ada lagi serangan kilat seperti tahun pertama. Kini, setiap kilometer wilayah diperjuangkan dengan darah dan artileri. Perang ini telah berubah menjadi perang posisi, di mana logistik, suplai amunisi, dan kemampuan bertahan menjadi faktor penentu. Rusia memanfaatkan seluruh kapasitas industrinya untuk menopang operasi militer. Dari tank hingga drone, dari rudal jelajah hingga artileri berat, semuanya digunakan untuk mempertahankan inisiatif di medan perang. Drone kamikaze Geran 2, versi lokal dari Shahed Iran, menjadi senjata murah tapi efektif. Mereka menyerang infrastruktur energi dan fasilitas militer, menciptakan tekanan psikologis yang konstan bagi lawan. Di langit, rudal jelajah kaliber KH-101 dan bahkan rudal hipersonik Kinzhal diluncurkan untuk menembus pertahanan udara. Di darat, tank T-90M Prorif menjadi tulang punggung baru, menggantikan T-72 yang sudah menua. Dan di perbatasan, sistem pertahanan S-400 dan Pansir S-1 menjaga langit Rusia dari kemungkinan serangan balasan. Namun, Rusia tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata. Mereka juga menggunakan strategi ekonomi, menyerang jaringan energi Ukraina, memutus rantai pasokan, dan menciptakan tekanan sosial di tengah musim dingin. Bagi Moskow, perang ini bukan sekadar soal wilayah, tapi soal kontrol atas ritme waktu dan daya tahan lawan. Banyak analis percaya, tujuan Rusia saat ini telah berubah, bukan lagi untuk menaklukkan seluruh Ukraina, tetapi memastikan bahwa negara itu tidak menjadi pangkalan NATO di perbatasannya. Rusia ingin menguasai sepenuhnya wilayah Donbas dan membentuk zona penyangga di sekitar Zaporizhia dan Kharkiv. Langkah ini bertujuan menciptakan sabuk pertahanan alami, agar serangan artileri dan drone Ukraina tidak lagi menjangkau wilayah Rusia. Selain itu, Moskow berusaha memperluas pengaruhnya di luar Eropa. Kerjasama militer dengan Iran, Korea Utara, dan Tiongkok semakin erat. Rusia mendapatkan amunisi, suku cadang, dan teknologi drone dari mitra-mitra non-barat. Sementara Moskow membalas dengan pasokan minyak, gas, dan teknologi rudal. Strategi ini menandakan perubahan besar. Rusia sedang membangun sistem aliansi alternatif berlawanan dengan blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO. Reaksi dunia terhadap perang ini beragam dan semakin kompleks seiring waktu. Negara-negara barat tetap menjadi pendukung utama Ukraina. Uni Eropa terus mengirim bantuan keuangan, logistik, dan senjata. Jerman menambah miliaran euro bantuan militer, Inggris melatih pasukan Ukraina, dan Amerika Serikat tetap menjadi pemasok utama sistem rudal jarak jauh. Namun, di sisi lain, dukungan politik di dalam negeri negara-negara barat mulai goyah. Krisis energi, inflasi, dan kelelahan publik membuat sebagian masyarakat mulai mempertanyakan, sampai kapan perang ini harus terus dibiayai? Sementara itu,
negara-negara non-Barat mengambil posisi berbeda. Tiongkok menyerukan perdamaian, namun menolak sanksi terhadap Rusia. India tetap membeli minyak Rusia dengan harga diskon, menegaskan kepentingan ekonominya. Dengan demikian, dunia terbelah menjadi dua arus besar. Satu mendukung Ukraina demi prinsip kedaulatan, dan satu lagi menolak keterlibatan langsung demi menjaga stabilitas nasional mereka sendiri. Konflik ini telah melampaui batas regional. Ia mengguncang sistem ekonomi global, mengubah jalur perdagangan energi, dan mempercepat transformasi aliansi militer. Harga minyak dan gas melonjak, mendorong negara-negara mencari alternatif energi baru. Negara-negara Eropa beralih cepat ke energi terbarukan, sementara Rusia memperkuat hubungan ekspor ke Asia. Dari sisi militer, perang ini menjadi laboratorium nyata bagi senjata modern. Drone, peperangan elektronik, dan rudal presisi kini menjadi tulang punggung perang masa depan. Setiap serangan, setiap pertempuran menjadi pelajaran baru bagi dunia tentang bagaimana teknologi mengubah wajah perang modern. Namun, yang paling signifikan adalah perubahan politik global. Dunia kini tampak semakin multipolar, tidak lagi terpusat pada satu kekuatan besar. Rusia, meskipun tertekan oleh sanksi, berhasil membuka jalur ekonomi baru di Asia. Dan bagi negara-negara berkembang, konflik ini menjadi pengingat bahwa kepentingan nasional seringkali lebih penting daripada tekanan ideologis. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.